Halo, namaste, salam kedamaian. Apa kabar? Lama kan kita nggak ketemu, udah hampir 2 bulan ya aku nggak bikin konten. Dan sekarang mungkin aku akan aktif lagi, tapi nanti kedepannya channel YouTube ini akan berubah menjadi video-video untuk cara ritual. Jadi kalian bisa mendapatkan cara-cara ritual kuno di dalam channel YouTube aku. Dan kalian juga bisa subscribe untuk melihat ritual-ritual yang dikhususkan untuk pelanggan-pelanggan yang subscribe berbayar ya. Di situ ada video-video yang memang ancient, kuno, dan kalian bisa copy ritual-ritual yang ada. Misalnya cara memproteksi diri, cara membuat pemikat dan pengikat untuk suami kita, cara untuk mendatangkan kekayaan secara natural, itu ada semua di situ ya. Silahkan subscribe yang berbayar, nanti kita akan sering-sering upload video yang berhubungan dengan ritual. Anyway, Gemini, apa kabarmu? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan aku, Haikal Pratama. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama, Shamanic Healer, Reiki Master, Spiritual Activator. Kalau kalian ingin konsultasi barang aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Di situ ada nomor WhatsApp aku. Oke, kita lihat Gemini bagaimana energi kalian dulu, 3 kartu. Terus itu kita akan lihat peruntungan 3 kartu, apa saja yang mungkin kalian dapatkan di bulan Mei ini secara peruntungan, dan apa yang harus kalian hati-hatiin, pencegahan apa yang perlu kalian dengar, 3 kartu juga. Jadi total ada 10 kartu, karena 1 kartunya adalah kartu terakhir untuk pesan. Oke. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Jadi nanti kalau ada komen, kok nggak resonate, ya nggak apa-apa, malah justru bagus. Kak resonate tapi aku nggak percaya, ya udah nggak apa-apa. Jangan diambil pusing, shy, ambil yang positifnya aja ya. Gemini, kita lihat dulu energimu. Energi Gemini pertama ada energi sedih, lagi banyak kesedihan yang sedang kalian pikirkan saat ini. Kalian baru saja kehilangan sesuatu, seseorang, hewan, tanaman, manusia, atau bahkan barang yang mungkin kalian sayangi dan kalian cintai, dan kalian sekarang sedang meratapinya. Mourning, sedih, itu energi pertama ya. Energi kedua, kehilangan. Memang energi kalian ini lagi kehilangan saat ini, juga kehilangan sih. Five of Cups, Five of Pentacles, kenapa semuanya ngomongnya tentang kehilangan, loss, menyesal, penyesalan, lagi berada di satu penyesalan yang merasa kayak bakal banyak masalah gitu nggak sih? Ini berbicara, Five of Pentacles berbicara tentang situasi yang sifatnya isolasi. Kalian tuh terjebak dengan situasi yang nggak jelas. Sedangkan Five of Cups sendiri kehilangan yang benar-benar kehilangan, berduka gitu. Ngerti nggak maksudku? Kalian sedang berduka nggak nih? Kehilangan sesuatu. Kalaupun nggak berduka sesuatu, bisa saja uang. Tapi kalau ini juga berbicara tentang isolasi yang kalian tuh nggak tahu harus melakukan apa. Ini energi kedua. Bisa saja beberapa energi Gemini baru saja kehilangan pekerjaannya, ya nggak? Dilihat dari kartu ini, kartu unemployed gitu. Dilihat dari kartu ini, kalian baru saja menghadapi krisis keuangan juga, ya nggak? Energi ketiga, kita punya kartu The Two of Wands, sedang merencanakan sesuatu, sedang mematangkan analisa. The Two of Wands ini mungkin kalian sedang berpikir untuk keluar dari zona yang tidak nyaman menjadi zona yang nyaman. Ada 3 kartu energi di sini. Mana energi yang paling kalian resonate with? Five of Cups. Energi Gemini pertama mungkin lagi berada di fase-fase meratapi kehilangan sesuatu. Hewannya mungkin mati, tanamannya mungkin rusak, keluarganya mungkin ada yang baru saja berpulang, atau bahkan baru saja diputusin oleh pasangan. Jadi ini ada lagi fase-fase sedih yang berkepanjangan yang sekarang kalian itu rasain ya. Sedih gitu, meneteskan air mata, fase yang sangat-sangat sedih dan pedih. Ini energi kalian yang pertama. Energi kedua adalah kesulitan finansial, unemployment gitu ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang berharga, nggak tahu harus melakukan apa. Tapi bisa saja kartu ini menandakan ada yang sedang sakit ya. Energinya ada yang sedang sakit. Kalaupun kalian punya uang, bisa saja ini berhubungan dengan sakit-sakitan.
sakit fisik, mental, spiritual gitu ya. Dan kartu energi ketiga ada Two of Wands, merencanakan sesuatu untuk pergi ke tempat yang baru, merantau, sedang berusaha untuk keluar dari zona yang tidak nyaman ke zona yang nyaman. Mana energi yang paling masuk ke kamu? Pilih salah satu atau ketiga-tiganya. Oke. Gemini, kita lihat segi peruntungannya. 3 kartu untuk segi peruntungannya. Kalaupun keluarnya kartu jelek, maka kita akan dapetin pembacaan yang positif, karena yang kita mau lihat adalah peruntungannya. Oke. The Tower, Eight of Cups, King of Pentacles. Orang-orang Gemini mungkin memang akan mendapatkan kehidupan yang baru, menjalani, pergi ke suatu tempat yang baru, mencoba hal baru, rumah baru, atau kayak situasi-situasi yang baru. Aku rasa kalian ini memang sedang meninggalkan luka lama dan berfase menjadi orang yang baru. Peruntungannya adalah kalian healing sih menurutku. Healing dalam arti yang letting go, melepaskan, atau even kayak healing yang berbicara tentang perjalanan, berpergian gitu ya, traveling gitu di bulan Mei ini untuk orang-orang yang berzodiak Gemini. Mungkin itu yang kalian akan dapatkan. Pertama, sembuh dari sesuatu yang sifatnya masa lalu. Kedua adalah perjalanan yang menyembuhkan kalian karena kalian refreshing. Nih peruntungan pertamanya. Justru traveling ini akan membuka wawasan kalian dan menyembuhkan luka batin kalian yang berusaha kalian sembuhkan gitu. Ya, mungkin aja ini masuk baru saja kehilangan pasangan, mungkin baru saja kehilangan suami, baru saja kehilangan istri, hewan, apapun yang sifatnya kehilangan, mungkin semesta mau kalian untuk jalan-jalan, pergi liburan, berkontemplasi. Tidak merenungi kehilangannya, tapi berkontemplasi bahwa hidup ini luas. Hidup ini nikmat gitu. Hidup ini memang live and death, mati dan hidup dan mati gitu kan. Berkontemplasi tentang kehidupan itu sendiri. Peruntungan loh ini menurutku, Eight of Cups. Kita punya waktu untuk jalan-jalan dan bisa membuat mental kita sehat, itu adalah untung. Sesuatu yang menguntungkan buat hidup kita. Paham? Di peruntungan kedua kita punya The Tower. Ada sesuatu yang berubah, terjadi secara mendadak. Tapi bisa saja tidak aku rasa kartu The Tower ini menandakan hidup kalian tuh bakal berubah drastis gitu. Yang di masa lalu kalian tuh sudah banyak menyimpan trauma, kesedihan, sakit hati, dan di bulan Mei ini peruntungannya adalah berubah banget. Jatuhnya kebahagiaan yang akan kalian datangkan. Tapi ya itu tadi, hilangkan semua yang kalian gak bisa genggam. Ini energinya mungkin menurutku lebih cocok. Ya, apa yang kalian nggak bisa genggam, apa yang nggak bisa kalian miliki, ya udah. Tuhan, kalau aku nggak dapatin pekerjaan ini, ya udah nggak apa-apa. Aku siap dengan rencana-rencana yang lain. Dan which is The Tower sendiri menandakan hidup kalian tuh bakal berubah drastis gitu. Ya, perubahan yang sangat drastis. Peruntungannya adalah yang miskin akan kaya. Mungkin gitu. Yang aku lihat justru begitu. Karena The Tower yang kita mau adalah The Tower yang sifatnya untung. Kalian dapetin tragedi di masa lalu, tapi tragedi ini justru merubah hidup kalian jauh lebih kaya, jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar gitu dengan possibility yang ada. Jadi aku rasa semestinya kartu The Tower sendiri menandakan kehidupan kalian akan berubah. Yang tadinya mungkin sendiri, tiba-tiba bersama seseorang. Jadi kayak ada momen-momen awkward karena perubahan positif yang kalian dapatkan gitu. Suka atau tidak, like it or not, it will be happen. Paham kan maksudku di sini? Peruntungan berikutnya kita punya King of Pentacles, uang yang sangat besar dan stabil dan konstan akan masuk di bulan Mei ini, terus menerus tanpa putus. Kamu tahu kenapa? Karena kamu disiplin, karena kamu tidak menyerah, karena kamu bisa sekuat ini dan sudah sejauh ini. Jadi semesta mengatakan kamu pantas untuk mendapatkan keberlimpahan. Abundance is in your way. Karena apa? Tadi kamu disiplin. Kamu mau berkorban untuk dirimu sendiri dan mengalahkan ketakutan dan egomu sendiri. Kamu mau usahakan apapun.
Jadi peruntungan ini memang you deserve this. Karena kamu udah melalui semuanya. Karena kamu udah melalui kehilangan, keterpurukan, sakit, capek, lelah, letih, lesu. Dan ini waktunya kalian memang merencanakan hidup yang baru. Ya, kalau kalian kepikiran untuk pergi dari suatu tempat, pergi, cari hidupan baru, pergi merantau, pergi ke Bali gitu, cari kerjaan. Karena di dalam rumah tangga pun sendiri mungkin banyak hal yang membuat kalian tuh capek. Mungkin kalian memang harus ada waktunya kabur gitu dari suatu situasi. The Tower, yang tadinya sendiri mungkin bersama, yang mungkin bersama tadinya sendiri. Tapi ini perubahan-perubahan yang terjadi secara positif ya. Jangan menganggap kartu The Tower ini yang kita baca adalah negatif. Indeed kartu The Tower artinya adalah negatif gitu, tragedi gitu kan. Tapi yang kita mau adalah menarik energi positifnya. Kita menarik apa peruntungan yang terjadi di bulan Mei-nya gitu. So kalau ditarik-tarik bulan Mei dengan kartu The Tower sendiri, ini menandakan adanya perubahan yang sangat positif yang menuju keberhasilan. Dan seterusnya kalian akan menemukan ini, keberlimpahan finansial terus-menerus tanpa putus. Ngerasain kan harusnya. Kalian sudah ngerasain nih vibrasinya nih. Wah, kelihatannya aku akan jadi milioner bulan Mei. Ya. Tapi menurutku ini ada syaratnya ya. Kalian harus healing dari masa lalu. Pattern-patternnya menggambarkan kalian ini punya luka batin yang teramat sakit. Trauma-trauma atas kehilangan. Trauma-trauma di dalam keluarga. Trauma-trauma sakit batin, fisik, and mental gitu. Itu yang perlu kalian sembuhkan sehingga semesta membukakan jalanmu di bulan Mei. Apa hal yang harus diwaspadai di bulan Mei ini buat kalian-kalian yang berzodiak Gemini? The Judgment. Dijadiin kambing hitam, dijadiin tameng, dibuat sebagai bahan olok-olokan. Itu yang akan jadi masalahmu. Banyak yang terjadi justru kayak mencemoohmu, membuatmu itu terlihat bodoh. Temanmu sendiri justru akan mengecewakanmu. Masalah-masalah pertemanan bakal terlihat banget, siapa lawan, siapa kawan. Jadi kamu bakal punya cara pandang yang baru terhadap pertemanan. Hati-hati, kamu akan dijadikan kambing hitam. Hal yang kamu tidak lakukan akan mereka buat seolah-olah ini kamu yang melakukannya. Hati-hati. We cannot trust anyone except ourselves, diri kita sendiri. Teman yang kita anggap lawan justru akan menjatuhkan kita dengan posisi-posisi dia yang menguntungkannya. Hati-hati. Kesialan dan hal yang harus kalian waspadai kedua adalah Queen of Swords. Well, kartu Queen of Swords sendiri berbicara tentang bagaimana kalian menyendiri, merasa sendiri. Ada ketidakjujuran yang akan kalian terima. Dan justru kalian ngerasa dibohongin oleh semua orang, kalian akan membuat diri kalian itu tertutup dan menutup diri. Masuk kan maksudnya? Karena kalian tuh terlalu banyak ngerasa dibohongin, terlalu banyak ngerasa ditipu. Jadi ada fase di mana kalian tuh punya trust issue dengan semuanya. Ini yang jadi justru membuat kalian tuh ngerasa kayak semua harus aku lakuin sendiri. Aku sekarang mau melakukan semuanya. Kayak terlalu, apa ya menurutku, kayak terlalu ada trust issue gitu. Queen of Swords, kalian juga perlu waspada ya. Kalian harus punya banyak trust issue. Kalian bakal sering dibohongin orang di bulan Mei ini nanti. Jadi kalau bisa, aku bisa katakan bahwa gak bisa percaya siapapun. Trust issue is your issue. Trust issue akan menyelamatkanmu di bulan Mei ini. Pikir dulu 1000 kali sebelum menolong orang lain. Pikir dulu 1000 kali sebelum mengeluarkan uang. Pikir dulu 1000 kali sebelum memakan sesuatu. Bisa saja kamu memakan racun. Seven of Wands. Ini juga bisa menandakan kelelahan. Yang kamu perlu waspadai adalah kesehatanmu yang terlalu lelah, terlalu banyak bekerja, terlalu banyak membahagiakan orang lain, dan kamu lupa untuk membahagiakan dirimu sendiri juga perlu sehat. Seven of Wands.
You have time untuk semua orang. Kamu punya waktu untuk semua orang, tapi semua orang nggak punya waktu untukmu yang seorang. Ngerti kan maksudku? Jadi percaya sewajarnya, mencintai sewajarnya, berusaha sewajarnya. Even tuh kamu mendapatkan keberlimpahan, tapi keberlimpahan ini juga kamu akan bagikan ke orang-orang terdekatmu, dan kamu ngerasa dihianatin gitu. Dari orang-orang terdekatmu sendiri, keluargamu juga sendiri seperti berusaha untuk menipumu. But jangan sampai kebaikanmu tuh luntur, tuh tertutup karena nila sebelah, enggak. Rusak susu itulah. My point is, shit are happen. Tapi sebisa mungkin kita harus punya sisi terang di dalam diri kita sehingga kita bisa berpijak dalam penerangan. Jangan biarkan orang yang jahat kita balas dengan kejahatan. Kalau kamu punya uang lebih, bagiin aja. Kamu gak akan miskin untuk sharing ke orang-orang yang menyakitimu gitu. Ngerti nggak poinku? Bukan berarti kita sudah disakitin terus kita kasih lagi dia uang malah justru menyakiti diri kita. Nggak. Ketulusanmu lah yang akan menyembuhkanmu. Poinnya ada di dalam keluarga ini. Jadi kalian perlu berhati-hati. Keluargamu sendiri bisa aja menyakitimu juga. Teman-temanmu juga yang terdekat akan menyakitimu juga kalau kamu terlalu percaya gitu. Mei, saran aku, berubahlah menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang gak bisa dimanfaatin, pribadi yang gak bisa disetir, pribadi yang memiliki kedaulatan terhadap diri kalian sendiri. Berubahlah. Masa depan itu ada di tangan kalian sendiri, dan masa lalu itu adalah masa lalu. Jangan lagi menyimpan dendam dari masa lalu, dan hiduplah di dalam present moment. Kartunya The Death. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate untuk kalian di bulan Mei, kalian bisa langsung klik subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang berjodoh Gemini. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Bye-bye from now. Bye-bye.